2022 jumolo ita martangian di bagasa porat tabi. Amin. Mar hite guarni de bata ama doh guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh guarni to di parwadiana manapalangi doh tanon di pasar madamena tutut dimuna. Amin. Rab hitam mandok ditanya tai. Ale Yesus Tuhan Nabi bereng kami alison binar mahamido hami satu alison saya siro hami saya pamulu hamion. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, karena Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Di permingguan virtual sekolah minggu HKR Tarutung Timur 2 di tanggal 4 Oktober 2020 tatangi Oma Jolo Pati di debatan Asak Budui Pati Parjolo Aura Jahoba debatan Nina debatata dan jari marakuk au bahenomu debatam Pati Padua Hondang jadi ganaomu jaladan jadi sumanomu manangkahan na di Banuagi jam dohon na di Barunan Tongaon Rodi na di bagasan air na di turun di tanah yang gotungga besi sobaon manang si uluan pati patut hondang jadi dohon keluar di debata yang gosokure dalanna ayo hona umna dosobut akan namar sineang di kuarna pati papato ni ngotamu apa badion hari minggu di nanomari maulah munasa silomu alayang go ari papituhoni ari para dianan ni Jehovah debatam dui yang jadi homamula anggo dinasadari manang anakmu pe manang boru manang naposong lahi-lahi manang naposong boru-boru ro di pinahamu ro di isi di hutan di halap pena mangebati hutan ay di nanomari do di tok pada bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di hari papi kuhoni di bahini do upah di pasu-pasu di bata Jehovah ari para dianan naik jala di parabadiai pati palimahon wakasi kolam minggu nama nonton video rak mahitamat dok iko pasang apa mudo natorasmu nasa martua ho jalaleleng mamudu di tamu na dilehon ni Jehovah de batam dio pati kawan munak ko mamunu pati papitu munak ko mangalaku pati kawal tuhan munak ko manako pati pasian munak ko maka tindak kon hata na sotutu maraloh dengan jolma pati pasang tuhan dan jari haliangan ni roham bagas ni rohamu dan jari haliangan ni roham dolas saripe ni rohamu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lepuna manang kodana manang dia pe gasan di rohamu buharo patdok ni debata tarik kepati nasak dui odo au do Jehovah debatam inna debatata pargogo nasatu dosa jala parrimas silulu dosa ni ama-ama tu pinopparna ro disuduk patu Tuhan ro disuduk pawaton pinoppar niam kana sugorohan dia alai asiro rohaku dia kana maribu-ribu akan nama holong roha dia naso bangalausi padiki atong rata hitam mangi dogogo tuaru pani dewata ale Tuhan dewata saya parkugoi mahami malah nafkar kepadikmi amin. Oke adik-adik, untuk lagu kedua kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Jangan
Nah, adik-adik di rumah, untuk lagu selanjutnya kita bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Untuk itu, adik-adik yang di rumah ambil sikap ibadah yang bagus, tangannya dilipat, dulu yang bagus, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi, firman-Mu pelita kalimat. Dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada hari ini kita masih belum bisa bersama-sama memuji Tuhan di gereja, karena adik-adik tahu kan, pada saat ini virus corona sedang mewabah di negara kita ini. Tapi adik-adik jangan takut, karena percayalah Tuhan Yesus selalu ada menjaga kita. Nah, pada hari ini kakak mau mengajak adik-adik membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing bersama kakak dan orang tua di rumah. Nah, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, ayo segera siapkan Alkitab dan cari firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Kakak ulangi ya, 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Nah, kalau sudah siap, mari kita menutup mata, menyatukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini ya Bapa. Anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai hati, jiwa, dan pikiran kami agar kami dapat
mendengarkan firman Tuhan dalam bersungguh-sungguh. Berfirmanlah engkau Tuhan, sebab kami mau dan siap mendengarkannya. Amin. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, firman Tuhan tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Kitab Tesalonika merupakan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan pelayanan Paulus berada di jemaat Tesalonika dan dibantu oleh Silvanus dan Timotius. Pelayanan dan perjalanan Paulus dalam memberitakan firman-Nya berhasil di jemaat Tesalonika. Dapat dibuktikan pada pasal 1 ayat 3-4. Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika mengingatkan agar supaya sikap perbuatan dan pekerjaannya baik dan benar. Sehubungan dengan perkembangan yang ada di jemaat tentang kehidupan iman mereka semakin membaik. Di sana juga tidak terlepas banyaknya pengacau dan orang-orang jahat yang belum menerima kabar baik dari Rasul Paulus. Sehingga dengan adanya orang-orang jahat, maka jenis pekerjaan juga jahat adanya, di mana mereka yang mempekerjakan jahat mempengaruhi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan pada pasal 3 ayat 6 merupakan ajakan suatu keharusan kepada orang-orang yang sudah menerima firman Tuhan menjauhkan diri dari setiap orang yang mempekerjakan yang tidak baik menurut ajaran yang Paulus sampaikan kepada mereka. Jemaat Tesalonika diajak agar mampu menjadi pekerja dan teladan yang baik bagi sekitarnya. Artinya, jemaat tersebut diajak yang berguna baik sesuai firman Tuhan, bukan bermalas-malasan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Keteladanan dan kesabaran Rasul Paulus dan temannya harus dicontoh oleh jemaat Tesalonika. Setiap pekerjaan yang dikerjakan haruslah tepat guna dan tidak menjadi batu sandungan atau beban. Ayat 10 merupakan penegasan yang harus dicamkan dan dilakukan oleh jemaat. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya, orang yang mempekerjakan pekerjaan yang baik dan benar, mereka yang Tuhan berkati. Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat Tesalonika harus mau bekerja. Ketika ia mau bekerja dan melakukannya, ia dipastikan mendapatkan upah yang layak. Dengan upahnya itu, maka ia dapat membeli sesuatu untuk kebutuhan makanannya. Ayat 11, Rasul Paulus mendengar suatu laporan kepadanya bahwa jemaat Tesalonika ada yang melakukan sikap hidup yang tidak tertib atau melakukan pekerjaan jahat. Bahkan dia tidak bekerja sama sekali. Lebih luas lagi, mereka yang tidak bekerja dapat makan tetapi dengan cara pekerjaan yang tidak baik, misalkan mencuri, berbohong, atau hal-hal yang tak berguna. Situasi pada jemaat Tesalonika juga ditekan oleh yang memiliki harta banyak dan memperalat orang-orang yang sudah menerima Kristus. Paulus juga mengingatkan jemaat Tesalonika agar menjauhi orang yang jahat. Tambahnya lagi, Rasul Paulus mengingatkan supaya jangan memusuhi mereka. Jemaat diajak hanya dapat menegur mereka yang memperlakukan berbagai kejahatan. Nah, adik-adik, situasi jemaat Tesalonika dalam perikop ini juga berlaku pada situasi saat ini bagi anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekarang begitu mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Ada yang meniru yang tidak baik dari kawan atau teman di sekitarnya. Ketika orang dewasa memperlakukan pekerjaan yang tidak baik dan diperhatikan oleh anak-anak sekolah minggu, maka anak-anak itu pun sesekali melakukannya tanpa sepengetahuan orang tua. Itu adalah tindakan yang tidak baik dan tidak boleh ditiru. Lalu, jika hal itu terjadi pada adik-adik di rumah, apa yang dapat adik-adik lakukan? Yang kita lakukan adalah menjauhkan diri dari teman atau orang-orang yang berbuat jahat.
serta menegur dan melaporkan teman kita jika ketahuan mencuri, berbohong, dan lain-lainnya kepada orang tua kita atau guru sekolah minggu. Dan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu rajin bekerja. Kita diharapkan jangan malas dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Amin. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami semua agar kami boleh melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sungguh indah benar Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nobel. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mengucapkan janji persembahan dulu. Kita mengucapkannya bersama-sama. Tuhan, leonok kudo peleanon, dan marga busawisi. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian Tangan Penuh. Untuk menutup ibadah live streaming sekolah minggu HKR Resort Tarutung Timur 2 pada tanggal 4 Oktober 2020 ini, marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati dan melindungi engkau. Amin. Salam dari kaki gunung Siatas Barita. Tuhan Yesus memberkati.